Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Bu. Kita diberikan sehat walafiat. Ibu-ibu angsana semoga juga diberikan sehat walafiat, dan juga ibu-ibu harmoni dua semoga selalu diberikan sehat walafiat dan diberikan panjang umur. Ibu-ibu harmoni semoga tidak tua-tua, muda aja. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin, waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Bu. Fokus. Fokus. Ya. Dengarkan. Idza atasa ahadukum, apabila salah satu dari kamu sekalian bersin. Tahu nggak Bu bersin? Tahu. Namun bahasa Jawanya apa? Bersin. Pahim. Apabila salah satu kamu sekalian wahim bersin ajim, boleh koten gue ya? Jim. Bu, kadang kalau kita bersin itu Bu muncrat enggak Bu? Habis makan jengkol, habis makan pete, di depan kita ada teman kita, sedangkan teman kita itu teman CS, teman mahabbah. Kita bersin, ajin, itu semua air liur ludah kita bersin, itu muncrat ke wajah teman kita. Apabila bersinnya disengaja, Bu ya. Boleh ngoten Bu? Gimana Bu apabila kita wahin, Bu RT, Tejujuk, apabila kita bersin? Ibu-ibu pernah bersin kagak? Pernah Bu. Bersin itu Bu RT minallah wa tasawuf minasyaiton. Kalau kita bersin itu datangnya dari Allah, ya. Berarti kalau kita lagi bersin itu kita disukai sama Allah. Bu. Bersin Bu. Ya. Kalau kita lagi bersin, boleh ngoten ibu-ibu ya. Wa tasawuf minasyaiton. Angob. Apa angob berarti? Menguap. Datangnya minasyaiton, dari setan. Bu, jikalau kita menguap itu berarti itu dari setan Bu. Pantas orang yang menguap itu tanda-tandanya satu ngantuk. Kalau sudah datang ngantuk, terusnya jadinya lesu. Ya, pantas watasa'ub minasyaiton. Tapi jikalau bersin, minallah itu dari Allah, bersin ajin. Wahid dia bersin itu wahid nyanyi. Ya. Apabila contoh kita bersin, falyakul alhamdulillahirabbil alamin. Kalau jawabnya gimana kalau kita lagi bersin, habis bersin jawabnya alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kalau kita bersin itu mengucapkan alhamdulillah enggak? Bagus. Betul. Kalau bila mana kita habis bersin baca alhamdulillah, ini ada teman Bu RT di sebelah. Temennya ini nih bersin, oh jin. Jawab temennya ini nih,
Ilang sawah teke mobil. Ilang sawah datang mobil. Ya Allah, acak ibu ya. Bersin satu kali lagi dapat gelas. Emang bisa dipermainkan? Ya. Coba. Jadi kalau orang-orang yang bersin, kayak kita ini kan pasti otomatis bersin. Jadi ya harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelebah waliyakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Di samping kita itu ada saudara kita, atau di samping kiri kita, di depan kita ada teman kita. Nah, apa jawab saudara kita dan apa jawab teman kita jikalau di samping kita ada orang yang bersin alias wahim? Jawabnya yarhamukallah. Ibu-ibu kadang kalau teman di sebelah ibu-ibu lagi ada orang yang bersin di sebelah, kira-kira jawab yarhamukallah enggak? Kalau cewek yarhamukillah, ya. Kalau ke cowok yarhamukallah, kalau ke cewek yarhamukillah. Antara ibu dan ibu bersin, ajin. Ibu yang bersin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetangganya alias di sampingnya temennya harus menjawab yarhamukillah. Jikalau cewek, jikalau cowok yarhamukallah. Paham? Boro-boro Ustaz, teman kita lagi bersin berjojong aja kali. Gila? Pernah ibu jawab yarhamukallah? Nah, berarti yang pernah sering ngaji Bu RT ya. Kayak gitu berarti dia paham apa yang harus dijawab, apa yang harus diucapkan ya. Setelah ibu teman kita itu menjawab yarhamukillah atau yarhamukallah, kalau cowok wa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kitanya juga yang bersin, apabila teman kita buaji imah, kena cium konon ya, eneman ya kan, nggak bersin lagi, kumat lagi, cing. Alhamdulillah buaji imah temannya jawab yarhamukallah. Buaji imah yang bersin ini jawab pula, menjawab dari jawaban temannya yarhamukallah tersebut. Dan haja imah harus jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Pernah Ustaz dereng pernah lamun jawab yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Paling kita sekedar kalau bila mana ada orang yang menjawab ya atas kita bersin sesudah kita baca alhamdulillah, paling jawab yarhamukallah atau yarhamukillah. Jarang yang bersin ini menjawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Jarang ya, jarang. Jadi itulah ya tata kerama untuk orang yang bersin. Ada yang mengucapkan alhamdulillah, temannya harus menjawab yarhamukallah. Jikalau temannya ini mengucapkan yarhamukallah, yang bersin juga harus menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada kamu sekalian. Jawab orang yang bersin ya. Semoga Allah memberikan hidayah, Bu. Hidayah Allah jikalau sudah datang kita tuh bisa taubatan nasuha, ya kan? Kalau orang tersebut dapat hidayah. Wa yuslihu balakum. Semoga Allah juga
membaguskan tingkah laku kita, ya kan, yang tadinya jelek jadi sedikit-sedikit berbuat bagus. Terus melancarkan urusan kita, urusan-urusan yang sulit tadinya. Otomatis jikalau Allah Ta'ala sudah menghendaki, urusan yang sulit tersebut jadinya mudah dan dimudahkan, digampangkan. Gitu. Ya, berarti Pak Ustadz sekarang acin, ahin, wahin, bersin, acin. Jawab saya berarti alhamdulillah. Ibu-ibu jangan jawab alhamdulillah yang di sebelah Pak Ustadz ini nih, yang sebelah teman. Jawabnya yarhamukallah. Terus sayanya pasti juga apabila ibu-ibu menjawab yarhamukallah, pasti saya menjawab yang sudah bersin ini yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Jawab apa, Bu? Yahdi wa yus yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, gitu, Bu. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i. Itu tata krama orang yang bersin. Bu. Nah, ingetin. Alhamdulillah jawab orang yang bersin, ucapkannya. Jawab orang yang mendengarkan bersin tersebut, yarhamukallah, dijawab pula oleh yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, itu tentang masalah bersin. Beda dengan tasawuf. Bu, tasawuf, tahu gak tasawuf? Bu Haji mah, tasawuf itu adalah al-angobu. Ibu Harmoni tahu al-angobu? Al menguap itu namanya al-angobu. Ya, menguap itu namanya angop. Apabila orang yang angop, orang yang menguap mengucapkan fasyaitan yadhaku, setan itu ketawa. Bu RT angop, menguap. Sedangkan pas menguap itu tidak dilampingi dengan tangan, Bu yang angop kan kadang mangap, ya. Ada laler, ada lalat, ada nyamuk masuk ke mulut dikirain gua. Kata lalat ini gua ini. Oleh karena itu ibu-ibu, jikalau kita lagi menguap itu harus ditutupin. Kalau tangan kanan itu sama dalam epek-epek, ya, kesopanan. Kalau kiri itu sama luar epek-epek. Gini, ya, jangan ini menguap juga kagak ditutup, kan harus tutup, ya, sebentar. Nah, kalau bila mana kita menguap, jangan mengucapkan enak-enak ya, Bu Haja, enak-enak ya. Kalau kita menguap pernah nggak kita? Ya, kadang ada yang ya, kadang ada guna main-main. Apabila kita mengucapkan atau fasyaitan yadhaku, setan itu ketawa. Ini nih teman saya, kata setan, Bu, ya. Jadi kalau kita lagi menguap, jangan menyuarakan Jadi gini aja. Garang itu pun Bu, enak-enaknya Bu. Jadi setan, ini temanku. Kalau bila mana mengucap itu
antara bersin dan tasawuf menguap itu beda ya. Bersin malah minallah wa tasawuf minasyaiton. Idza arafal gulamu yaminahu min shimalihi famuru bis sholati rawahu Abu Dawud. Apabila seorang anak tahu tangan kanannya dengan tangan kirinya, Bu, Bu, kedengar nggak? Apabila seorang anak sudah mengetahui tangan kanan dari tangan kirinya, ibu-ibu punya anak, ya kan? Seumuran segini, 3-4 tahun, ya, 3 tahun. Orang anak-anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Coba ditanya ke anak-anak, ya, Bu. Ke anak-anak ditanya yang kecil-kecil dari umuran 3 tahun, ya, sampai 3 tahun aja ya. Ditanya, dia sudah membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri kagak? Coba tanya, nong, si tong, si ading. Bengi zaman bengi iying ya. Iying. Ibu orang mana baru-baru iying malah ya, zaman bengi. Tong. Sekarang kalau sekarang ini kanan apa kiri? Coba tanya umuran segini nih. Mama, papa, zaman sekarang papa gedang, papa kelapa. Zaman sekarang manggilnya mama sama papa ya kan? Zaman mungkin ibu ke mama. Zaman mungkin iya bapak, mama, ibu. Zaman sekarang mama, papa, macam-macam. Bu, ke anak-anak ibu umuran 3 tahun, 4 tahun. Tanya, bisa membedakan tahu kanan sama kiri kagak? Jikalau anak ibu-ibu dan anak bapak-bapak mengetahui antara kanannya dan tangan kirinya, famurruhu bis-shalah, maka harus merintah kepada anak tersebut untuk sholat. Bu, kedenger gak? Apa cek? Ibu Harmoni, apa cek? Apa cek tadi? Pak Ustaz ngomong apa cek? Bu, ya, anak ibu-ibu yang kecil-kecil bila mana sudah mengetahui antara tangan kanan dan tangan kiri, itu harus diperintah untuk sholat. Ibu-ibu kadang gimana? Belajarin anak sholat ya. Dari umuran 3 tahun tubuh sudah mengetahui antara tangan kanan dan tangan kiri. Harus, Bu, karena kalau bila mana kita tidak membina anak kita dari kecil, tidak diajarin sholat, tidak diajarin ngaji, makin gede makin nakal. Sudah makin gede ngaji tersebut makin malu. Jadi dari zaman dini tersebut umuran 3 tahun tubuh, bapaknya mengajak anaknya ke masjid, ajak sholat. Ibu-ibunya coba umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya, sampai umur 7 tahun itu harus diperintah untuk sholat anak-anak kita, Bu. Jikalau 10 tahun dia tidak mau sholat, nah jadi dipukul, tapi ghaira mudarrih, tidak memidorotkan kepada badannya. Kalau umur 10 tahun anak-anak ibu dan anak-anak bapak tidak mau sholat, pukul, tapi pukulnya jangan terlalu memidorotkan ke anak tersebut. Pukul gini doang nih. Sholat anak, jangan dipukul beneran kayak gitu ya.
Nih umur 3 tahun, karena ini arafal gulam yaminahu min shimali. Dari umur 3 tahun 4 tahun Bu, anak tersebut harus diajak orang tuanya untuk sholat. Kalau bila mana yang mengajak bapaknya, yang mengajak ayahnya, anak yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun diajak ke masjid. Ibunya jangan diem aja. Bapak, ayah, ajak nih anak nih untuk sholat, ajak ke masjid. Itu ya, kan harus. Ini cuma harus perintah, ya. Oh, lamun sampun diperintah, buat niku bertanggung jawab bulan. Benar, karena sampun diperintah oleh God. Niki membocah alit. Namun sing budi balik batu. Tenang. Ya, diajarin dulu walaupun belum disunat. Paham? Walaupun belum disunat. Kalau disunat kadang umuran 7 tahun, ya kan? Kadang 3 tahun, kadang 6 tahun, kadang 7 tahun, adalah macam-macam. Diajarin sholat walaupun belum disunat biar tahu prakteknya. Tunggu. Saya pindah ke Angsana, tadinya kan di Serang. Pindah ke Angsana tahun 2022. Umur anak saya baru 4 tahun setengah. Saya ajak ke masjid. Paling rajin bocah itu si Labib, Bu, putra ya. Rajin sholatnya, wirid-wiridan. Karena apa? Ayahnya, orang tua laki-lakinya selalu mengajak anak laki-laki tersebut untuk mengerjakan sholat. Jadi diajarin anak kita tuh dari mengetahui antara tangan kanan dan tangan kiri. Kalau sekarang umuran 4 tahun atau 3 tahun sampai 5 tahun, ya, diajarin untuk mengerjakan sholat. Bu, gimana kalau anaknya Pak Ustadz cewek? Diajarin oleh ibundanya. Terkecuali umuran segini nih, belum tahu, ya kan? Terus belum bisa ngomong. Nih umuran segini nih. Jadi harus diajar, ya. Diajar sholat pakai mukena kalau cewek sama ibunya. Ini, nom, sholat. Allahu Akbar. Sholat. Allahu Akbar. Dedek ini dedek, Bu ya. Ruku ibunya. Ruku. Si dedek boro-boro ruku ngikutin, ibu melorot kemen. Narik mukena bayi. Bu, arane buat namanya anak kecil malah Bu, kadang suka bercanda-bercandaan jejorangannya. Biarin aja dulu. Yang paling penting anak-anak kecil malah kalau melihat kita sholat praktek pasti dia akan mengikuti. Bu ya, diajarin takbiratul ihramnya, diajarin ke anak kita. Kalau bila mana lagi berdiri kayak gini, bacanya surat Fatihah, diajarin dari bismillah sampai ke waladhdallin suratnya. Kayak gitu, ya. Jangan ini bisa bodoh aja ke anak. Entarnya kalau udah gede enggak mau sholat, itu tuh, ya. Jadi diajarin baik anak laki-laki dan baik anak perempuan itu harus diajarin sholat. Famurrahu bis sholat, diperintah untuk sholat. Wow. Kon ngajak Bu ya, suruh ngajak. Ibu-ibu punya anak laki-laki, suruh ngajak abahnya sana ke masjid. Itu jadi biar apa? Biar entarnya itu anak-anak kita itu tuh rajin sholat.
Kalau anak-anak kita rajin sholat, pahalanya tuh untuk orang tuanya. Paham? Pahalanya untuk orang tuanya. Tapi kalau anak-anak kita itu tuh nggak sholat, terus mengganggu ribut, dosanya untuk orang tuanya. Jadi harus dipenging. Apa dipenging bahasa Indonesia? Hah? Dilarang. Dilarangnya kayak gini. Nong, di masjidnya jangan ribut aja. Kalau ribut entarnya mengganggu ke makmum lain yang dewasa-dewasa, yang halus, ya nasihatinya kayak gitu. Jadi ikutin aja orang-orang gedenya itu. Kalau bila mana kayak gini namanya ruku. Jadi tong itu tuh harus mengikuti ruku tersebut. Itu ya famurroh bisolah. Karena kalau bila mana dari kecil tidak diperintahkan untuk sholat, umur 10 tahun, umur sampai 15 tahun, dia enggak bakalan rajin sholat. Coba ya kayak gitu. Jadi harus dari kecil diajarin ngaji, ejah-ejahan. Ibu-ibu harmoni kadang kalau ngaji sama iqra ya anak-anaknya. Zaman sekarang zaman iqra-nya ya. Kalau zaman dahulu zaman nyai-nyai ibu-ibu nih yang sana, itu belum ada iqra. Adanya diejah. Tahu nggak diejah? Mim jaber ma, te jaber ta, sin jeresi, re jabaro, mata siri. Ya, tuh diajak kayak gitu. Sekarang iqra dibaca. Ya, jadi harus tahu. Ibu-ibu itu mengajarkan anak-anak. Jadi biar anak-anak kita itu rajin sholat dulu. Ngaji ya, diajarin ngaji. Jadi biar apa? Biar bisa ngaji ibu-ibu. Kalau bila mana sudah bisa ngaji, mukarramun aina jalas, dimuliakan dimanapun dia duduk ya. Orang yang mempunyai ilmu pasti otomatis dimuliakan walaupun dimanapun dia duduk. Jadi kecilnya itu harus diajarin ngaji dulu. Bu, ibu-ibu kalau ngajar anak sendiri ruwet kagak? Ustaz, kudu ruwet pusing. Marah-marah baik. Ya, Bu RT ngajar ngaji anak sendiri, baik putra atau putri, kagak bisa itu hatinya bu merengket, ruwet marah, orang bisa dipukul kadang, nangis lagi putra kita, nangis lagi putri kita, ya kan? Lempar ke Ustaz. Pak Ustaz, saya titip putra saya atau putri saya untuk ngaji ke Pak Ustadz. Iya, diajar ke Pak Ustadznya. Ini di perkampungan. Sudah 1 bulan suruh bayar listrik, suruh bayar lampu, padahal 2.000 perak. Anaknya yang sering ngaji ke Ustadz sudah 1 bulan. Sana bilangin ke orang tua, bayar listrik, bayar lampu 2.000. Si anak tersebut Bu RT ke orang tuanya, kata anak, Bu, bayar listrik, bayar lampu ke Pak Ustadz 2.000. Ngomongnya apa? Di perkampungan zaman dahulu. Anak-anak bilangin ke Pak Ustadznya, ngajar yang ikhlas. Sana bilangin. Malamnya ngaji si putra tersebut. Bayar listrik. Yang datang ini putra tersebut. Pak Ustadz, kata emak saya, kata ibu saya, Pak Ustadz ngajar yang ikhlas. Ustadz mau bayar listrik,
mau bayar lampu ke PLN. Kata Pak Ustadznya, Bapak PLN mau bayar listrik yang sekian atas nama Bapak siapa? Bapak anu. Jumlahnya yang harus dibayar sekian ratus ribu. Jawab Ustadznya, Bapak PLN yang ikhlas. Manusia itu bukan malaikat, Bu, ya. Ngajar putra putri sendiri ruwet marah-marah, kita titipin ke Ustadz. Ustadznya tidak pernah kita siram-siramin. Ustadznya tidak pernah kita khawatirin, geletak. Anaknya juga, Bu, kagak bakalan cepet paham ngaji. Siramin ustadznya. Anak-anak sini apa? Nih, ini sodako amplop, kasih ke Pak Ustadznya. Insya Allah ntar seminggu lagi ada buah-buahan. Ini apel 3 kilo buat Pak Ustadz. Insya Allah anak putra-putri ibu-ibu dikhawatirin sama ustadznya cepat bisa ngaji. Karena apa? Ustadznya sering disiram-siram. Oh, rahasia ini, Bu, rahasia. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, ya. Jadi famurhu bis shalah, perintah anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Jangan merintah anak-anaknya doang, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya juga harus sholat. Ini memerintah anak untuk sholat, tapi bapak dan ibunya kagak sholat. Ya gimana, Dek? Anaknya jawab, emang abahnya, emang mamahnya udah sholat. Kan kayak gitu terjawabnya. Kalau bila mana contohnya orang tuanya tidak sholat, nyuruh anak sholat, emang bagus, tapi takut dijawab, emang ayah sama ibunya sudah sholat. Jadi harus orang tuanya yang rajin dulu, ya. Jadi anak-anak kita yang masih kecil sudah bisa ngomong, ya, atau mengetahui antara kanan dan tangan kirinya itu harus diajarkan sholat, diperintah sholat. Bu, anak kecil malah kalau diperintah sholat tidak bisa prakteknya, diajar, ya kan? Diajar. Kalau ibu-ibu berarti sholatnya kan di rumah, ya kan? Anak cewek-cewek suruh ngeliatin. Kalau yang cowok-cowok diajak dulu ke masjid, baru entar si anak tersebut melihat praktek sholat, ruku, sujud, dia lama-lama akan tahu, ya kan? Jadi harus melihat praktek dulu. Kalau bila mana anak-anak kita diajak untuk ke masjid untuk sholat, Bu, ya, gitu. Jadi ibunya jangan diem aja ke suami-suami. Ajak anak nih, ajak, biar ntar gedenya rajin sholat. Ajak, mumpung masih kecil menurut, Bu, anaknya diajak sholat. Kalau susah Pak Ustadz, dikasih duit, ya, pancingan. Nih ada 2.000, mana sholat, kesana sholat, nurut, pancingan, paham? Yo, siapa yang mau tanya? Terus, kira ada yang mau nanya? Satu lagi, ya. Idza qamal 'abdu fi sholatihi darral birru 'ala ra'si hatta yarka'a. Apabila seorang hamba berdiri pas waktu sholat, maka kebagusan itu meningkat 'ala ra'sihi, atas kepalanya, hatta yarka'a, sehingga ruku. Bu, oke, gini, Bu. Kita sholat, Allahu Akbar. Kebagusan kita itu ada di sini, Bu, ya. Bagusan nur, cahaya itu, Bu. Jadi bagus-bagus kita itu keangkat di sini, Bu. Hatta yarka, sehingga ruku. Kalau bila mana udah ruku,
dosa-dosa kita itu tuh di sini nih Bu. Paham? Dosa-dosa kita di sini. Entar kalau bila mana kita yang tinggal dosa kita itu tuh rigel. Apa rigel? Jatuh. Jatuh Bu. Entar kalau kita sujud si dosa-dosa kita tuh rontok. Bu. Ya, keutamaan sholat. Keutamaan sholat kayak gitu Bu. Fa idza raka'a alaihi rahmatullah hatta yasjuda. Maka apabila hamba tersebut ruku, maka alaihi rahmatullah, rahmat Allah Ta'ala itu ada di atas orang tersebut hatta yasjuda, sehingga sujud. Setelah kita ruku, rahmat Allah Ta'ala itu tuh alaju. Jadi ada di atas ini Bu. Jadi kita tuh dapat rahmat Allah Ta'ala. Paham? Kita ruku, rahmat Allah Ta'ala menyertai kita hatta yasjuda, sehingga sujud. Sampai sujud malah Bu. Setelah sujud ngangkat sujud, dosa-dosa kita itu pada rontok. Apa yang kita kerjakan kemarin-kemarin, baik tangan atau apapun, kalau bila mana kita sujud, otomatis dosa-dosa kita semuanya rontok. Hebat kan? Itulah sholat. Jadi orang Islam bila mana contohnya yang meninggalkan sholat, zaman dahulu itu gadang adabnya langsung. Kalau zaman sekarang kagak, karena apa? Rahmatan lil alamin. Tapi jangan sampai kita itu meninggalkan sholat yang kan udah sepuh-sepuh, udah ini masih muda-muda, tapi masih muda juga kadang pikiran kalau lagi macem-macem, lagi muntang-manting pas sholat 3-2 sujud, ruku, sujud, itu lagi di pertengahan antara dua sujud, ya. Setelah sujud pertama kan, ini 2 apa 3 dalam hati, lisan mengucapkan Rabbin firli warhamni wajburni warzuqni wahdini, hati 2 atau 3 sujud lagi, tetelem 2 apa 3 pas kita sujud kan. Kalau 3 kita berdiri, kalau 2 kita tahiyat awal, ya. Pernah kan? Pernah. Mana yang kita pilih? Orang yang kagak tahu setelah milih yang 3 aja biar cepat selesai. Belum tahiyat awal dia pilih 3, dia ragu 2 apa 3 ragu, dia pilih 3. Jawabnya dia, Pak Ustadz biar cepat sholatnya, kata. Waduh, jangan kayak gitu Bu. Jadi kalau bila mana kita ragu antara 2 atau 3, fakhudhu qalilan, pilihlah, ambillah yang sedikit. Jadi kalau kita ragu 3 apa 2, kita pilih 2. Tahiyat awal, paham? Kayak gitu. Kalau bila mana contoh kita itu tuh lupa, lalai 3 atau 4 rakaat, 3 atau 4, kita pilih 3 rakaat. Jadi langsung kita berdiri lagi. Paham? Itulah kadang sholat yang setan walhan Bu. Setan walhan itu selalu membisiki kita dan menggoda kita waktu kita sholat, waktu kita wudhu, kayak gitu ya. Jadi orang yang sholat kebagusannya itu akan terus meningkat dan wajahnya itu akan bersinar adem, ya, adem dilihatnya. Orang yang sering sholat mukanya tersebut kelihatan adem ayem. Beda dengan orang yang nggak pernah sholat, kelihatannya ruwet.
ya, kelihatannya buseng, kelihatannya tidak ada manis-manisnya, tidak ada cahaya-cahayanya, kayak gitu. Los, kalau orang yang gak pernah sholat pikiran tuh ruwet aja, ruwet, baleng. Jadi sholat bu ya, jadi sholat menenangkan hati, hatinya anteng sholat malam bu, karena sholat boleh banget. Napik ditinggalkan ya, karena kewajiban kulit. Ayo bibit toibah guru rajin sholat. Rajin, adine ayah itu, adik kandung ayah rajin, buyang sholat. Jadi biar apa? Biar kita itu tuh di alam akhirat semoga juga selamat. Sholat tersebut bisa menyelamatkan kita, mensyafaati kita. Sudah? Yuk tanya. Maghrib awal soalnya jam 6 kurang. Siapa yang mau tanya? Kalau nggak ada yang nanya, doa